Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang di sini sebelum memasuki pelajaran, apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, pintar. Jadi semuanya sehat, alhamdulillah. Semoga seterusnya sehat juga ya. Sebelum mulai pelajaran, di sini mau absen dulu ya pertama. Tiara Maharani hadir ya. Nisa Nurahma hadir juga. Dika Arya Pratama hadir. Vanessa hadir ya. Wahyu hadir. Satrio hadir ya. Kemudian Jihan hadir. Ara hadir. Baik, sekarang hari ini semuanya pada masuk semua ya. Pintar, semoga kalian setiap hari itu sehat-sehat, selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kalau keluar itu pakai masker. Kalau nggak ada kepentingan nggak usah keluar, di rumah saja ya. Seperti itu. Jagalah kesehatan sebelum kita sakit. Kita jaga kesehatan kita dengan baik. Baik anak-anak, di sini kita akan memulai pelajaran. Yang pertama yaitu membahas tentang apa? Ayo kita kembali ke pelajaran IPA ya. Kemarin minggu lalu kan kita sudah belajar IPA, tapi dengan materi yang berbeda. Sekarang kita belajar IPA juga dengan materi yang berbeda juga. Jadi di sini yang pertama itu mengenai memahami rangka, bentuk-bentuk rangka dan panca indera manusia. Ada yang tahu itu apa itu bentuk-bentuk rangka dan panca indera? Ada yang tahu? Belum ya? Jadi sekarang Ibu akan membahas tentang itu. Yang pertama di sini yaitu mengenal rangka. Yang pertama, rangka adalah tulang-tulang yang tersusun secara teratur pada tubuh kita. Jadi dalam tubuh kita ini ada tulangnya, tulang dulu terus daging kan, seperti itu. Kemudian jadi rangka di sini tersusun dari tengkorak kepala, kemudian badan, tangan, kaki, seperti itu. Kemudian ada di sini bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka di sini yang pertama ada yang tahu nggak? Apa tadi yang disebutkan pertama? Ini ya rangka kepala. Jadi di sini rangka kepala di sini atau tengkorak itu tulang tengkorak ini atau tulang wajah kita ini, tulang hidung, kemudian tulang pipi, tulang rahang, tulang mata, kemudian rahang bawah, rahang atas, kemudian tulang langit-langit kita yang ada dalam mulut kita, kemudian tulang lidah dan tulang luku atau luku atau gimana ya. Jadi ya lidah itu tadi mungkin di dalam ada tulang itunya, lukunya. Kemudian ada juga tulang pelindung otak, kemudian tulang dahi, kemudian tulang belakang kepala, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang baji dan tulang tapis. Kemudian yang kedua ada rangka badan kita ya, rangka badan kita ini. Jadi tulang badan ini adalah tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang bagian bahu, kemudian panggul di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak di sini adalah tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan kita. Tangan kita tulang lengan atas, kemudian lengan hasta, tulang hasta, kemudian tulang pengupil, tulang
tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan kita, kemudian tulang ruas-ruas jari-jari kita ini. Kemudian tulang anggota gerak bawah itu atau tungkal. Contohnya seperti tulang paha kita, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, kemudian telapak kaki kita, tulang pergelangan kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita membahas tentang sendi-sendi yang ada di tubuh kita ini. Jadi hubungan antara tulang-tulang manusia yaitu disebut sendi. Jadi di sela-sela tulang kita atau dalam menyambung tulang-tulang kita di badan ini disebut dengan sendi. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sendi putar. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang sendi engsel. Jadi sendi yang sangat dapat digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela atau pintu kita yang di rumah itu seperti itu. Contohnya sendi engsel di sini adalah sendi pada siku kita ini yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Jadi sendi pada lutut juga menghubungkan tulang paha dan tulang kaki bawah, serta sendi pada ruas jari tangan dan ruas jari kaki seperti itu. Jadi sendi pada siku ini kan dapat digerakkan kemana saja, seperti itu kan. Kemudian yang kedua di sini ada sendi peluru. Sendi peluru di sini sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Contohnya seperti sendi pada ruas leher yang paling atas di sini. Kemudian sendi bahu yang menghubungkan tulang lengan dengan tulang bahu. Ini kan lengan ke bahu sini. Kemudian serta sendi pada panggul menghubungkan tulang paha dengan tulang panggul. Jadi panggul kita ini kan menghubungkan tulang paha dan tulang panggul kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada sendi pelana. Jadi sendi pelana sini sendi yang bergerak ke dua arah, yaitu seperti ke samping dan ke depan saja, atau ke samping dan ke depan. Kita kan nggak bisa ke belakang kan, ya nggak bisa balik belakang, seperti itu. Sendi geser sendi pelana di sini contohnya seperti sendi antara tulang telapak tangan dan jari-jari ini, jari telapak tangan dan jari-jari kita sini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada sendi geser. Sendi geser sini persediaan tempat ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lainnya. Kemudian sendi geser di sini memungkinkan sedikit gerakannya. Sendi geser ini dijumpai pada tulang hasta dan tulang pengupil, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir ini sendi-sendi putar. Di putar ini persediaan tempat tulang yang satu berputar melindungi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros, yaitu sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas atau tulang leher kita yang pertama, kemudian dan tulang tengkorak. Sini ya, kayak nyambung gitu kan, ini kan ke atas nyambung gitu ya, seperti itu. Kemudian tulang atlas ini masuk ke dalam lubang yang terdapat pada tulang tengkorak kita. Jadi di dalam sini ini kan otomatis leher kita ini kan nyambung dengan tulang tengkorak di sini leher kan, bagian leher. Kemudian yang selanjutnya pembahasan ketiga di sini tentang fungsi rangka. Fungsi rangka masih dalam anggota tubuh kita ya. Yang pertama di sini menguatkan dan menegakkan tubuh kita. Kalau nggak ada tulang atau rangka, kita tidak akan bisa berdiri setegak ini. Contohnya seperti orang yang cacat atau kecelakaan mengakibatkan patah tulang, mereka pasti tidak bisa berdiri dengan kayak kita gini, berdiri tegak seperti kita gini. Pasti ada sendi-sendi mereka yang mati begitu atau sudah tidak berfungsi lagi seperti kita biasa begini. Jadi kita harus bersyukur sekali memiliki anggota tubuh yang lengkap dan masih dapat digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, menentukan bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh kita ini sudah disusun rapi oleh Tuhan, seperti itu. Mulut, mata, hidung, tangan, kaki, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tempat melekatnya otot. Jadi setelah tulang di sini, tulang-tulang ini adalah untuk melekatkan otot-otot kita sehingga berfungsi otot, seperti itu. Itu untuk
fungsinya untuk menguatkan tubuh ya. Misalnya gimana ya, kita ingin mengangkat atau melakukan sesuatu, pasti yang kita gunakan adalah tenaga tersebut pasti dari otot juga, otot kita ini juga berfungsi seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita membahas tentang panca indera. Ada yang tahu apa itu panca indera? Ya, seperti yang kita ketahui ya, panca indera itu adalah mata kita. Mata kita ini yang berfungsi untuk melihat seperti itu. Jadi di sini pengertian dari panca indera sendiri yaitu alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan luar. Seperti kita bisa melihat pohon-pohon, bisa melihat teman-teman kita, bisa melihat guru-guru kita, seperti itu. Kemudian alat indera manusia di sini sering disebut panca indera nih. Mata kita kan namanya panca indera. Kemudian karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, kemudian indera pendengar atau telinga, kemudian indera pembawa atau pencium itu hidung, kemudian indera pengecap yaitu lidah, dan yang terakhir ini indera peraba yaitu kulit. Seperti itu. Baiklah, dengan segala kekurangan dan segenap kemampuannya, jadi kita di sini mencoba menguraikan fungsi dan bagian-bagian dari panca indera manusia tersebut. Jadi yang pertama di sini Ibu ulang dari yang pertama yaitu indera penglihatan. Jadi indera penglihatan di sini terdiri dari otot mata, kemudian bola mata, serta saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu seperti alis, kelopak mata yaitu dan bulu mata. Kemudian alat tambahan mata ini berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Contohnya seperti alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. Kemudian kelopak mata melindungi mata dari benturan. Kemudian bulu mata melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu dan kotoran. Seperti yang ada kita kalau pergi-pergi gitu kan, di jalan banyak debu kan ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu membahas tentang fungsi bagian-bagian dari panca indera penglihatan di sini. Yang pertama ada kornea. Kornea mata berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dari meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam, seperti itu. Jadi mata ini kan menerima cahaya matahari, kemudian meneruskannya ke dalam sehingga mata kita dapat terkena cahaya matahari. Kemudian yang kedua, lensa mata berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata, seperti itu. Kemudian yang ketiga, iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Pupil seperti itu. Kemudian yang keempat, pupil berfungsi sebagai saluran masuknya cahaya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, retina berfungsi untuk membentuk cahaya benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak, seperti itu. Selanjutnya, otot mata berfungsi mengatur gerakan bola mata, seperti itu kan. Kemudian selanjutnya, saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina ke otak. Kemudian seperti itu ya tadi anak-anak fungsi dari bagian-bagian mata panca indera penglihatan. Kemudian yang kedua, indera pendengar. Indera pendengar ini seperti telinga. Contohnya, indera pendengar ini adalah alat telinga yang terdiri dari telinga bagian luar, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Kemudian yang kedua, telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tulang pendengar. Tulang pendengar bisa seperti martir, landasan, dan ganguri dari saluran telinga tersebut. Kemudian yang ketiga, telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran tengah lingkaran, kemudian tingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput ini kan yang ada di telinga kita ini kan bentuknya kayak lingkar-lingkar gitu kan ya. Kemudian fungsi dari bagian-bagian indera pendengar di sini yang pertama ada daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi, seperti itu. Kemudian yang kedua, gendang telinga
selanjutnya berfungsi menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam seperti itu. Kemudian yang ketiga, tiga tulang pendengaran, tulang martil, landasan, dan sanggurdi, berfungsi memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea atau rumah siput seperti itu. Kemudian yang keempat, tingkap jorok, tingkap bundar, tingkap saluran setelah lingkaran dan rumah siput, berfungsi menjaga keseimbangan tubuh seperti itu. Yang kelima, saluran menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar, ya seperti itulah tadi dari fungsi bagian indera pendengar. Paham kan anak-anak? Jadi kan kita tinggal melihat ya telinga kita ini apa-apa saja, berbentuk apa, seperti itu yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian selanjutnya indera pembau atau hidung kita ini, fungsi bagian-bagian indera pembau di sini yang pertama lubang hidung, berfungsi untuk mengeluarkan keluar dan masuknya udara seperti itu. Kemudian yang kedua, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernafas agar debu-debu tidak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, selaput lendir berfungsi tempat menempelnya kotoran dan berbagai indera pembau. Kemudian yang keempat, serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam udara pernapasan kita seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bau yang ke otak seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang masih ada lagi selanjutnya itu yang keempat itu indera pengecap atau lidah. Jadi bagian lidah ini disebut juga papila atau ujung saraf pengecap. Setiap kayak ada bintik-bintik kan putih-putih di lidah itu tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya. Jadi letak pada lidah kita ya. Jadi pangkal lidah ini mengecap rasa pahit, kemudian tepi lidah ini mengecap rasa asin, kemudian dan rasa asin dan asam, serta yang ujung lidah ini mengecap rasa manis seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu ada indera peraba atau kulit. Yang pertama di sini dengan kulit kita dapat merasakan sentuhan bagian indera peraba. Yang paling peka adalah ujung jari kita. Jadi telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan mulut seperti itu. Jadi fungsi bagian-bagian kulit di sini yang pertama ada kulit ari yang berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dari pencegahan penguapan air dari dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian yang kedua, kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Kemudian yang ketiga, lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai panca indera, mengenai rangka dan panca indera kita pada hari ini. Mungkin ada yang yang ditanyakan. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai bentuk rangka dan panca indera. Gimana anak-anak, sudah jelas semua pastinya kan? Karena materi ini Ibu ambil dari diri kita sendiri dan bisa juga di lingkungan. Kalau yang kemarin kan menggunakan peralatan yang ada di rumah kita gitu loh, yang ada di rumah kita. Kemudian yang sekarang ini pada diri kita sendiri, yaitu anggota tubuh, bentuk rangka tubuh kita dan panca indera kita, mata, hidung, mulut, lidah, seperti itu, telinga. Sudah jelas ya pastinya? Baik, jelas ya, karena Ibu sudah menjelaskan tadi dengan rinci, dengan jelas. Baik, mungkin pembelajaran Ibu pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.